Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang kejadian yang viral banget yang terjadi di toko Victoria's Secret yang berada di salah satu mall di New Jersey, yang melibatkan antara wanita berkulit hitam dengan wanita berkulit putih yang sempat adu cekcok di dalam toko itu. So kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Minggu-minggu ini heboh banget tentang video yang tersebar di sosial media dengan judul Victoria's Secret Karen Attack Black Woman, atau apapun dengan embel-embel Victoria's Secret Karen. Nah, Karen itu bukan nama orang tapi semacam slang atau bahasa gaul lah yang menggambarkan tentang wanita berkulit putih kelas menengah atas yang memiliki semacam hak istimewa terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Jadi di Amerika Serikat sana masih tinggilah isu-isu rasisme gitu. Jadi mereka nih merasa tinggilah kastanya daripada kulit hitam gitulah guys. By the way, peristiwa ini terjadi di toko Victoria's Secret, tepatnya di Mall Short Hills, New Jersey. Kejadian ini melibatkan dua orang, yaitu wanita berkulit hitam bernama Ijoma Ukanta dan wanita berkulit putih bernama Abigail Elpick. Saat itu, kedua wanita itu sedang berada di dalam toko tersebut. Aku nggak tahu kejadian awalnya gimana, soalnya videonya mulai kerekam waktu situasi mereka tuh sudah mulai panas. Tapi menurut kesaksian Ukanta, katanya sewaktu Ukanta ini berada di rak pakaian dalam, tiba-tiba Abigail nih kayak ngedatengin dia, sengaja deket-deket terus kayak ngenabrak dia, entah sengaja atau tidak. Tetapi karena kejadian itulah yang memicu Ukanta untuk mulai ngerekam si Abigail itu. Dan begitu si Abigail itu sadar kalau dirinya ini mulai direkam, tiba-tiba Abigail ini memberikan respon yang tidak baik. Bahkan kita tidak bisa menduganya sama sekali kalau dia akan bertindak seperti itu. Kalian lihat dulu deh. Oh God, no, excuse, now you, oh my God, oh my God. Kalian ngelihat videonya tadi nggak sih? Tadi kan si Abigail sempat lari ke arahnya Ukanta, seakan-akan kayak mau ngegaplok si Ukanta. Tapi ketika dia sadar kalau dirinya ini sedang direkam, tiba-tiba dia langsung kayak ke belakang lagi, terus tiba-tiba nangis, kayak sengaja dia mau menangis gitu. Do you see this? Oh my God, I never thought nothing like this would happen to me. She just tried to run and hit me, and now she. Paling efektif banget gak sih guys, ketika dia tahu kalau dirinya salah, harusnya dia langsung minta maaf aja. Bukannya dia menangis atau pura-pura menangis seakan-akan dia tuh anak kecil. I mean dia sekarang tahu lah posisinya dia sedang direkam. Dan mungkin dia melakukan itu karena dia khawatir atau merasa takut gitu. Did you see her? You saw her, right? They all saw her. Oh my God. Karen had a breakdown. She tried to hit me. Ask your workers. She tried to hit me. She tried to hit me. Now I want security for you. Oh my God. Oke, ini kalau terus-terusan begini, ini bisa mengganggu telinga aku, apalagi pelanggan yang berada di kejadian itu. Oh my God. You should have thought about that before you did what you did. Oh my God. This shit don't even feel real. I didn't try to hit you. Please don't record me. Don't record me. Y'all had to get security. She charged me. If I wouldn't have ducked, she would. Oh no, no. Oh no. Aku masih nggak paham kenapa dia melakukan itu. I mean dia kan tinggal keluar dari toko itu sejak pertama kali kalau dirinya tuh tahu direkam. Tapi dia bukannya malah keluar dari toko, dia justru malah kayak berguling-guling atau nggak jelas gitu, menangis-nangis seakan-akan dirinya menjadi korban. Padahal kan yang jadi korban kan si Ukanta gitu. Aku nggak ngerti sih. No, why don't she walk away from me? No, I was here. No. We're not doing this. Why don't I walk away from her? Why don't she get away from me? She could get away. Go wherever you want to go. Oke, aku agak setuju sih sama Ukanta. Aku tahu alasan kenapa dia tetap ngerekam si Abigail. Karena dia khawatir ketika kayak dia nggak ngerekam, tiba-tiba si Abigail nyamperin dia terus kayak nyerang lagi. Kan kayak kasihan, apalagi gak ada yang belain dia cuy.
Ini hanya membuat semakin menyedihkan ketika ditonton. I mean, lo tinggal keluar dari toko itu, beres. Untuk apa lo tetap stay di tempat itu sambil nangis-nangis kayak mengganggu karyawan-karyawan dan pelanggan di situ? You keep lying saying I'm threatening you, so I'm recording to protect myself. By the way, dari tadi aku nggak ngeliat security mallnya tuh datang melerai mereka atau gimana gitu, kok didiemin aja gitu. Aku nggak ngerti nih mana nih nggak bertugas sih security mallnya. Yeah. Crazy lady. Okay, she attacked me and try to say I attacked her. You cut. Look at this. Get away from me! Oh, y'all better get this lady. Get away from me! You gonna. You're Get good at this. Security. Get the fucker! Get the Security. Aku bingung deh, si Abigail kan bilang get away from me, menjauh dariku, menjauh dariku. Tapi di video itu si Abigail malah nyamperin si Ukanta. Katanya suruh menjauh, tapi kok dia malah ngedeketin si Ukanta. Aku bingung ini. Yes. Yes. Can y'all get Get her away from me! Get her away from me! Lord have mercy. Get her away from me! Get her away from me! No! Get her away from me, please! Aduh, kenapa dia masih di sini gitu? Ini mana sih security mallnya, mana polisinya? Kok nggak ada yang menenangkan situasi ini gitu? Apakah sibuk kali dia ngurusin kerjaan lain gitu? Terus fungsinya security mall tuh apa kalau nggak melerai kejadian-kejadian yang bikin heboh gitu? Security in this short fuse, y'all. Aduh, suaranya nyaring banget, cuy. Oh my God, in this short hills. Get her away! I gotta stop coming here. I thought this was the safe mall. No, not the workout. It's a short house mall. She's recording me. Akhirnya, singkat cerita, polisi pun datang. Dan ending dari video itu hanya memperlihatkan bagaimana polisi mencoba untuk kayak ngomong sama mereka berdua. Dan endingnya si Abigail itu kayak diantar keluar sama polisi, kayak udah keluar dari toko itu. Jadi videonya selesai sampai di situ dan aku akan menyampaikan beberapa poin. Nah, pada video sebelumnya si Ukanta kan lagi berusaha untuk mendapatkan bantuan dari security mall atau polisi, tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun. Nah, akhirnya video itu viral kan dan mendapat respon kemarahan dari berbagai netizen. Banyak orang yang mengatakan bahwa insiden itu adalah contoh double standard yang diterapkan karena ras. Seperti yang aku bilang tadi, di Amerika Serikat, isu rasisme itu masih sangat tinggi. Lalu, menurut laporan polisi, si Abigail ini mengatakan kalau dia ini salah. Dan kemudian, dia ini mengalami serangan panik setelah dia itu tahu kalau dirinya itu sedang direkam. Ya, tapi tetap sih aku merasa kalau Abigail ini salah. Dan tidak sepantasnya dia bertindak seperti itu di toko atau di tempat umum. Ya, kalau misalkan dia tidak salah atau mungkin dia nggak mau mengakui kesalahannya, ya dia tinggal pergi aja dari toko itu dan urusan dia beres. Dan dia tidak perlu bertindak seperti itu dan membuat dirinya viral dengan cara yang memalukan. Ya nggak sih guys? Lalu di halaman GoFundMe-nya, si Ukanta ini menjelaskan kenapa pada saat itu pihak berwenang itu tidak melakukan apapun. Dan dia ini menuliskan, saya diperlakukan seperti tahun 1920 di Short Hills Mall. Saya diserang dan dikasarinlah oleh seorang wanita berkulit putih dan tidak ada yang dilakukan oleh keamanan maupun polisi. Dia melanjutkan, saya ingin mempekerjakan seorang pengacara hebat yang dapat membantu saya menjelaskan kesalahan ini. Lalu karena dia butuh uang untuk nyewa pengacara yang hebat, akhirnya dia melakukan penggalangan dana di aplikasi GoFundMe. Dan awalnya targetnya tuh hanya $20.000, tetapi dia berhasil mencapai $100.000. Wow, itu udah berapa ratus juta, kalian bisa hitung aja sendiri deh. Lalu ada seorang pendukung dialah yang mengatakan, saya sangat menyesal bahwa Anda harus menghabiskan waktu dan energi Anda untuk memerangi ketidakadilan yang Anda derita. Anda layak diperlakukan dengan penuh martabat dan rasa hormat.
Saya mendukung Anda 100%. Lalu gak lama setelah itu, akhirnya Victoria's Secret buka suara atas video yang viral itu dan memberikan pernyataan video yang diambil di toko kami sangat meresahkan dan kami telah memulai penyelidikan penuh. Rekan kami mengikuti protokol kami dan segera menelpon pusat operasi darurat kami serta keamanan mall untuk mendapat dukungan selama pertengkaran antara pelanggan kami. Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Dan karena berita ini masih hangat-hangatnya, jadi kasus ini tuh masih ditangani oleh pihak berwenang dan masih diselidiki. Jadi kita harus sabar nunggu update-annya ini bakal kayak gimana. Dan gimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Atau kalian mungkin pernah mengalami situasi semacam ini? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide atau apapun untuk konten aku berikutnya, kalian bisa banget tulis komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!